kita simak untuk soal kompetensi teknis ada 40. Soal yang pertama. Memilih media pembelajaran hendaknya tidak boleh sembarangan, tetapi harus didasarkan pada kriteria tertentu. Misalnya, apakah untuk belajar individual, kelompok kecil, kelompok besar, atau massal? Pernyataan tersebut dalam pemilihan media termasuk ke dalam kriteria A. Tujuan, B. Sasaran didik, C. Ketersediaan, D. Konteks penggunaan. Jawaban yang tepat untuk soal yang pertama adalah yang D ya, yaitu konteks penggunaan. Nah, ini jawabannya. Soal berikutnya, soal yang kedua. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan. Dalam pembelajaran tersebut, kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah A. Pendidik harus mengetahui latar sosial, budaya siswa dan sekolah. B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. C. Pendidik harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. D. Pendidik menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Mana nih yang tepat untuk soal nomor 2? Yang tepat adalah yang B ya. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran. Berikutnya soal yang ketiga. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru harus dapat menentukan jenis media yang tepat sesuai dengan materi. Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat dibagi ke dalam A. Media yang memiliki daya liput yang luas dan media yang memiliki daya liput terbatas. B. Media yang dapat didengar saja dan media yang dapat dilihat. C. Media tradisional dan media berbasis TIK. D. Media 2 dimensi dan media 3 dimensi. Nah, di sini persiapan guru dalam pembelajaran harus paham atau melihat kemampuan jangkauan media yang akan digunakan. Nah, jawaban yang tepat untuk soal yang A ini adalah media yang dimiliki daya liput yang luas, media yang memiliki daya liput yang terbatas jawabannya. Next, soal yang keempat. Di ruang media tersedia berbagai macam media yang sudah berdebu dan agak usang. Sebagai seorang pendidik yang kreatif, sebaiknya dapat memanfaatkan media dan memilih media mana yang akan digunakan. Dia memiliki beberapa pertimbangan dalam hal ini. Nah, pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan adalah A. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, biaya ketersediaan, konteks penggunaan, dan mutu teknis. B. Sasaran didik, karakteristik media, waktu mengoperasikan, tujuan, misi, visi sekolah, dan konteks penggunaan. C. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, visi sekolah, dan konteks penggunaan. D. Kultur sekolah, tujuan, waktu pengoperasian, dan karakteristik media. Yang tepat mana nih untuk soal nomor 4? Jawabannya adalah yang A ya, yaitu tujuan, sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, biaya ketersediaan, kemudian konteks penggunaan, mutu teknisnya ya. Oke. Lanjut soal yang kelima. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh.
Pernyataan berikut yang benar berkaitan dengan media pembelajaran adalah: A. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK. B. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. C. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. D. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Jawaban yang tepat adalah yang C ya, media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Berikutnya soal yang ke-6. Setiap materi pelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan peserta didik memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran. Misalnya media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah: A. Menampilkan objek yang terlalu besar. B. Membuat konkret konsep yang abstrak. C. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. D. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. Untuk yang soal nomor 6 ini, yang tepat adalah yang B ya, membuat konkret konsep yang abstrak. Maksudnya, dari materi yang masih belum kelihatan secara nyata dibuat di dalam alat peraga atau media yang bisa untuk dipahami dengan cara membuat media yang lebih nyata. Soal yang ke-7. Media memiliki fungsi dan manfaat bagi pembelajaran. Hal ini dirasakan juga oleh guru dalam membantu pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif. Misalnya saat guru ingin menjelaskan suatu konsep atau objek yang luas dan besar, dia tinggal menggunakan medianya saja. Nah, berikut ini adalah salah satu fungsi dari media pembelajaran sesuai kondisi tersebut. Yang A, menampilkan objek yang terlalu besar, misalnya pasar candi. Yang B, membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. C, membuat konkret konsep yang abstrak, misalnya untuk menjelaskan peredaran darah. D, menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Nah, jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 itu adalah yang A ya, menampilkan objek yang terlalu besar, misalnya pasar atau candi. Next, soal yang ke-8. Seorang guru ingin membuka situs Google untuk menuliskan catatan, ide, atau refleksi yang bersifat pribadi atau untuk dibagikan secara umum. Fitur yang dapat dimanfaatkan oleh guru tersebut adalah A. Books, B. Forum, C. Blog, yang D. Portofolio. Yang tepat untuk jawaban soal nomor 8 adalah blog ya. Ketika guru mau buat catatan, ide, refleksi itu kita harus membuat blog ya. Biasanya blogger itu yang membuat dengan cara masuk ke email. Nah, lanjut soal yang ke-9. Seorang guru sedang bergoogling atau membuka situs Google untuk mencari informasi mengenai pembelajaran berbasis TIK. Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pengertian googling dalam istilah internet tersebut adalah A. Program mencari informasi, B. Program desktop publishing ya, kemudian yang C. Program untuk menjelajahi laman, yang D. Program penciptaan laman. Nah, untuk soal nomor 9 yang tepat adalah yang B ya, yaitu program desktop publishing. Lanjut soal yang ke-10. Saat kita akan informasi tentang suatu topik atau judul dapat menggunakan aplikasi internet yang dikenal dengan istilah mesin pencarian, search engine. Salah satu laman yang berfungsi sebagai mesin pencari selain googling adalah, atau Google ya, yang A. www.yahoo.com, B. www.gmail.com, C. www.hotmail.com,
www.mail.com, yang D www.caridata.com. Jawaban yang tepat untuk soal yang ke-10 adalah www.yahoo.com. Berikutnya soal yang ke-11. Seorang guru akan membuat media untuk menampilkan contoh surat, tabel, gambar, dan berbagai dokumen lain. Aplikasi sederhana keluaran Microsoft yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan guru tersebut adalah A. Microsoft Database, B. Microsoft PowerPoint, C. Microsoft Desktop Publishing, yang D. Microsoft Word. Nah, Microsoft Word. Nah, di sini soal yang nomor 11, yang tepat jawabannya adalah yang D, jelas ya, yaitu Microsoft Word untuk membuat surat, tabel, gambar, dan berbagai dokumen lainnya. Lanjut, kita bahas soal yang ke-12. Seorang guru dapat menampilkan bahan tayang yang menarik perhatian siswa dalam pembelajaran. Program tampilan bahan tayang ini difasilitasi oleh Microsoft. Aplikasi sederhana keluaran Microsoft yang dapat digunakan untuk membuat bahan presentasi adalah A. Microsoft Database, B. Microsoft Spreadsheet, C. Microsoft PowerPoint, D. Microsoft Desktop Publishing. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 adalah Microsoft PowerPoint untuk bahan tayang ya. Oke, kita lanjut soal nomor 13. Menyusun pertanyaan, mengumpulkan data atau informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasi atau menganalisis atau mengolah data informasi, dan menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio, B. Saintifik, C. Penemuan, yang D. Autentik. Nah, nomor 13 ini jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu saintifik ya, pendekatan saintifik atau model pembelajaran saintifik. Berikutnya kita bahas soal yang ke-14. Pak Larso melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya. Dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun, A. Guiding question, dan membimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek materi dalam kurikulum. Pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Larso tersebut merupakan model pembelajaran A. Project Basic Learning, B. Discovery Learning, C. Problem Based Learning, yang D. Inquiry Learning. Nah, untuk nomor 14 jawaban yang tepat adalah Project Basic Learning. Karena di sini berdasarkan pengalamannya untuk memunculkan, mengumpulkan dan mengintegrasikan ya dalam pengetahuan baru. Nah, ini masuk di model pembelajaran Project Basic Learning. Soal yang ke-15. Bu Rumaini melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok, mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan Bu Rumaini tersebut merupakan implementasi model pembelajaran A. Project Based Learning, B. Inquiry Learning, C. Discovery Learning, yang B. Problem Based Learning. Untuk nomor 15 jawaban yang tepat adalah D ya, Problem Based Learning ya. Karena di sini memunculkan sebuah permasalahan dan harus diungkapkan dalam pendapat, alternatif pendapat. Oke, lanjut soal yang ke-16. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran Project Based Learning. Project Based Learning ya. Yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal. Create a squad. Yang keempat, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Monitor the study and the progress of the project.
Yang kelima, menguji hasil, assess the outcome. Yang keenam, mengevaluasi pengalaman, evaluate the experience. Urutan yang benar adalah, nah ini ada yang A, B, C, D. Nah ini udah dibuat nyacak ya. Yang tepat yang mana untuk soal yang ke-16? 16 ini urutannya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya. Ini sudah menunjukkan urutan project based learning. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A untuk soal yang 16. Kita bahas soal yang ke-17. Perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang masih acak berikut ini. Nah, ini yang pertama, mengorganisasi siswa dalam belajar. Yang kedua, orientasi siswa pada masalah. Yang ketiga, membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jika langkah-langkah tersebut disusun mengikuti urutan model pembelajaran problem based learning, urutan langkah yang tepat adalah, nah ini ada pilihan A, B, C, D. Mana nih untuk jawaban yang tepat untuk soal nomor 17? Oke, untuk nomor 17 diawali dengan yang orientasi siswa pada masalah, ya. Kemudian membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok, mengorganisasi siswa dalam belajar, dan yang terakhir mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi ya, yang tepat itu adalah yang B. Oke, lanjut soal yang ke-18. Kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM ini adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor A. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan kemampuan guru. B. Kemampuan guru, sarana atau prasarana, dan intak siswa. C. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan intak siswa. D. Kemampuan guru, tingkat kesulitan, kompetensi dasar, dan intak siswa. Untuk soal yang ke-18 itu adalah yang C. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan intak siswa. Ini adalah kriteria untuk menentukan KKM. Berikutnya untuk soal yang ke-19. Fungsi KKM adalah sebagai berikut, kecuali A. Sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. B. Merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran, dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Dan yang C, sebagai kegiatan mengambil keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau kuantitatif. Nah, untuk soal nomor 19, jawabannya adalah, nah ini ada semua ya, A, B, C itu masuk kriterianya. Jadi untuk nomor 19 ini pengecualiannya itu masih tidak ada. Ini masuk kriteria dari fungsi KKM. Ya, jadi untuk 19 ini tidak ada jawabannya. Lanjut soal yang ke-20. Fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam A. Pencapaian standar kompetensi, B. Pencapaian kompetensi dasar, C. Pencapaian tujuan pembelajaran, D. Pencapaian standar kelulusan. Untuk soal nomor 20, itu jawaban yang tepat adalah yang B. Pencapaian kompetensi dasar. Itu fungsi dari indikator. Soal nomor 21. Untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran, tindakan yang perlu dilakukan guru adalah A. Menilai tingkat pencapaian hasil belajar siswa, B. Menambah bahan pelajaran baru, C. Mengetahui jumlah siswa yang tidak akan mengikuti program tindak lanjut, D. Memilih waktu yang tepat untuk melaksanakan program tindak lanjut. 21 itu jawaban yang tepat adalah yang D. Memilih waktu yang tepat untuk melaksanakan program tindak lanjut. Soal ke-22. Instrumen yang digunakan untuk menilai perilaku siswa dalam proses pembelajaran adalah A. Pedoman observasi, B. Kuesioner, C. Pedoman wawancara,
D. Tes hasil belajar. Mana nih yang tepat untuk soal nomor 22? Yaitu jawabannya yang A ya, pedoman observasi. Lanjut soal ke-23. Sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar peserta didik, manakah yang pertama kali harus dipelajari? Yang A. Buku sumber yang digunakan, B. Kurikulum dan silabus, C. Indikator pencapaian kompetensi, D. Kemampuan awal siswa. Soal yang ke-23 ini yang tepat adalah yang C ya. Sebelum guru menyusun soal-soal, harus membuat indikator pencapaian kompetensi. Lanjut soal yang ke-24. Salah satu prinsip dalam penilaian hasil belajar peserta didik adalah penilaian harus terpadu. Artinya, A. Penilaian berdasarkan data yang mencerminkan kemampuan yang harus diukur. B. Penilaian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. C. Penilaian berdasarkan kriteria yang jelas tentang kompetensi yang harus dicapai. D. Penilaian harus berkesinambungan oleh pendidik untuk semua aspek kompetensi. Nah, jawaban yang tepat yang mana nih untuk soal nomor 24? Yang tepat itu adalah yang D ya. Penilaian harus berkesinambungan oleh pendidik untuk semua aspek kompetensinya. Oke, lanjut ke soal 25. Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik harus memenuhi persyaratan berikut, kecuali A. Konstruksi butir soal memenuhi persyaratan yang sesuai dengan bentuk tes yang digunakan. B. Substansi yang diukur mempresentasikan kompetensi yang dinilai. C. Bahasa yang digunakan komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. Kemudian yang D. Digunakan untuk ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Di sini instrumen penilaian hasil belajar, tapi kecuali ya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal 25 itu adalah yang D. Digunakan untuk ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Ini pengecualiannya. Oke, soal ke-26. Untuk mengetahui prestasi belajar yang dicapai oleh semua peserta didik pada satu rombongan belajar dapat dilakukan dengan menghitung nilai A mean, B modus, C median, yang D simpangan baku. Jawaban yang tepat adalah yang A mean atau rata-rata ya. Lanjut soal ke-27. Standar penilaian pendidikan merupakan acuan bagi guru dalam melaksanakan A. Penilaian hasil belajar peserta didik, B. Penilaian proses pembelajaran yang dilakukan guru, C. Penilaian silabus dan RPP, yang D. Penilaian standar kompetensi lulusan. Yang tepat jawabannya adalah yang A. Penilaian hasil belajar peserta didik. Next, soal yang ke-28. Penilaian adalah penafsiran hasil pengukuran dan penentuan pencapaian hasil belajar. Penilaian dapat berupa hasil belajar peserta didik yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan penilai, perbedaan latar belakang agama, sosial ekonomi, budaya, bahasa, gender, dan hubungan emosional. Cara penilaian tersebut mengacu pada aspek penilaian A. Objektivitas, B. Transparan, C. Bermakna, yang D. Menyeluruh. Untuk soal nomor 28 yang tepat adalah objektivitas. Berikutnya soal ke-29. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. Yang B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai. Yang D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Nah, untuk soal pengayaan bagi peserta didik, itu jawaban yang tepat nomor 29 adalah yang D ya, diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan apa? Di sini mengerjakan
mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Nah, jawabannya adalah yang D. Berikutnya soal ke-30. Dasar rancangan program remedi bagi peserta didik yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar. A. Proses pengajaran remedial pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa. B. Tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes diagnostik. C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah meningkatkan kecerdasan siswa. D. Strategi yang dipilihnya berbentuk tes ulang. Remedial itu adalah jawaban yang tepat yang C ya. Yang C itu adalah sasaran terpenting pengajaran remedial adalah meningkatkan kecerdasan siswa. Nah, itu untuk soal yang ke-30. Berikutnya soal ke-31. Salah satu prinsip merancang program remedial bagi peserta didik tampak dalam kegiatan guru. A. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial. B. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa. C. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. D. Merancang tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi. Nah, di sini prinsip dalam merancang program remedial dalam kegiatan guru ini adalah jawaban yang 31 adalah yang C ya, menggunakan rancangan pembelajaran yang baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. Next, soal ke-32, kriteria ketuntasan minimal atau KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh sekolah. Pada prinsipnya merupakan A. Nilai ambang batas kompetensi, B. Nilai minimal yang dicapai peserta didik, C. Nilai maksimal yang dicapai peserta didik, D. Nilai batas ambang kelulusan ujian sekolah. 32, jawaban yang tepat adalah yang A ya, nilai batas ambang kompetensi. Berikutnya soal ke-33. Penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara A. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas siswa. Yang B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan sumatif tiap siswa. Yang C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Yang D. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap siswa untuk melihat kesulitan siswa dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pengajaran dan tes remedial. Penilaian portofolio untuk soal nomor 33 itu jawaban yang tepat adalah yang C ya, mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Next, soal yang ke-34. Penilaian hasil belajar siswa didasarkan pada karya siswa dan tugas siswa. Kemampuan dalam proses pembelajaran dan hasil post-test disebut A. Konstruktivisme, B. Authentic assessment, C. Efektif, yang D. Kondusif. 34, jawaban yang tepat adalah yang B. Authentic assessment. Next, soal ke-35. Pendekatan tes ini menggunakan norma yang disusun secara relatif berdasarkan distribusi skor yang dicapai oleh para pengikut dalam suatu tes. Dengan demikian, maka skor standar yang dicapai oleh seseorang yang didasarkan atas norma relatif ini mencerminkan status individu di dalam kelompok. Pendekatan tes yang dimaksud adalah A. Penilaian berkelanjutan, B. Penilaian menyeluruh, C. Penilaian acuan patokan, yang D. Penilaian acuan norma. 35, jawaban yang tepat adalah yang D. Penilaian acuan norma. Ini kata kuncinya adalah penggunaan kata norma. Berikutnya soal ke-36. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan penilaian yang disebut dengan istilah penilaian acuan kriteria atau PAK ya. PAK merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal
yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang akan dicapai, daya dukung, dan karakteristik peserta didik. Dengan demikian, kurikulum 2013 menggunakan pendekatan penilaian yang didasarkan pada pendekatan A. Penilaian berkelanjutan, B. Penilaian autentik, C. Penilaian acuan patokan, yang D. Penilaian acuan norma. Soal nomor 36, jawaban yang tepat adalah penilaian autentik. Kita lanjut soal ke-37, menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi, merupakan A. Tujuan penilaian, B. Prinsip penilaian, C. Fungsi penilaian, yang D. Hasil penilaian. 37 jawabannya yang tepat adalah yang C. Fungsi penilaian. Soal ke-38, mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dan belum dikuasai seorang atau sekelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan program pengayaan merupakan A. Prinsip penilaian, B. Tujuan penilaian, C. Fungsi penilaian, yang D. Bentuk penilaian. Ini untuk meningkatkan penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 38 adalah tujuan penilaian. Berikutnya soal ke-39. Asesmen hasil belajar peserta didik harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut, kecuali A. Objektif, B. Adil, C. Kooperatif, yang D. Terpadu. 39 jawaban yang tepat ya adalah kooperatif. Soal yang terakhir, nomor 40. Penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang A. Adil, B. Objektif, C. Valid, yang D. Sistematis. Nah, soal yang ke-40 ini, jawaban yang tepat adalah yang C. Valid ya. Harus valid sesuai dengan yang ditentukan. Nah, demikian untuk soal yang sudah diselesaikan ya, sejumlah 40, semoga bermanfaat, tetap semangat, tetap sehat, dan optimis meraih prestasi. See you next time.